Shalom, senang sekali hari ini kembali lagi saya Caca Raisa tentunya berjumpa dan hadir di sini untuk bisa menemani semua sahabat kompas.com, tentunya di mana lagi kalau bukan di teman bisnis. Nah, jadi sekarang ini kita hadir kembali untuk membahas bisnis dengan industri yang berbeda lagi nih, yaitu perusahaan bisnis yang menjalankan produksi berbagai makanan alami, organik, dan juga artisanal terbaik yang tentunya dihasilkan oleh pengumpul, nelayan, dan juga pengrajin makanan di seluruh Indonesia. Nah, tentunya ini juga masuk di seluruh ekosistem supply chain nasional dan juga internasional. Jadi sekarang ini saya udah ada di Javara Culture yang berada di Kemang, Jakarta Selatan. Dan juga nggak cuma hanya itu aja, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pembuatan produk bisnis yang mana diproses secara sehat dan juga diproduksi oleh petani yang ada di daerah terpencil di Indonesia. Nah, tentunya strategi-strategi ini dilakukan untuk mempermudah masuk ke pasar global yang sangat memperhatikan aspek lingkungan dan juga sosial. Sebelum kita bicara dan membahas lebih jauh lagi, tentunya di sini saya nggak sendirian karena saya sudah kedatangan bintang tamu yang merupakan narasumber kita, yaitu Ibu Helianti Hilman, seorang pengacara dan juga konsultan hak kekayaan intelektual yang sudah mendirikan sebuah perusahaan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi pedesaan, yaitu PT Kampung Kearifan Indonesia dengan brandnya Javara. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Mbak, apa kabar? Kabar baik. Oke, sehat. Alhamdulillah. Senang sekali ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tentunya ini menjadi obrolan yang sangat inspiratif sekali untuk para sahabat kompas.com yang mungkin baru saja memulai bisnis nih, Bu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dan langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Yang paling mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar adalah sebenarnya apa nih yang melatar belakangi berdirinya Javara yang mana memberdayakan petani, nelayan, produsen makanan tradisional yang tentunya masuk ke rantai pasok industri dalam negeri dan juga luar negeri? Mungkin agak sedikit kebalik kalau di awalnya. Oke. Karena justru saya yang diberdayakan oleh para petani-petani yang masih mempertahankan kearifan lokal. Oke. Dalam arti mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai keanekaragaman hayati bahan pangan Indonesia yang sebenarnya justru bisa menjadi potensi aset. Terus terang waktu saya bertemu dengan mereka awalnya kan karena saya memberikan pro bono legal advice untuk petani-petani yang mengalami isu-isu hukum. Nah, kemudian tapi dalam perjalanannya karena saya sendiri kan hobinya masak, makan, jalan-jalan gitu ya. Dan kebetulan sebelum mendirikan Javara saya udah traveling ke 40 negara gitu ya. Nah, jadi pada waktu kemudian melakukan roadshow mengunjungi teman-teman petani, mbah-mbah gitu ya sebenarnya gitu kan. Mungkin hampir setengah bulan di awal itu. Nah, dari situ saya terbuka wawasannya gitu ya. Betapa kayanya Indonesia dan juga sebenarnya keyakinan yang ditanamkan oleh petani-petani tua ini adalah bahwa kalau warisan bahan pangan Indonesia dan kearifan lokal Indonesia itu tidak punah dan tidak terlupakan, harusnya orang Indonesia itu nggak ada yang stunting, nggak ada yang malnutrisi, nggak ada yang kelaparan. Nah, istilahnya waktu itu kita dibilang gini, janganlah kita menjadi umat yang tidak bersyukur. Tuhan sudah melimpahkan berbagai aneka ragam bahan makanan, tetapi kemudian kita tinggalkan dan akhirnya kita berada dalam situasi yang sulit. Nah, dalam perjalanan itu kemudian saya sadar sebenarnya mereka perlukan bukan legal advice. Mereka tidak perlu lawyer sebenarnya. Yang mereka perlukan adalah mitra yang bisa membuka akses ke pasar yang sifatnya respectful, menghargai keberadaan mereka sebagai petani, perimba nelayan yang menghargai warisan pangan Indonesia gitu. Nah, jadi akhirnya dari situlah kemudian lahirlah Javara. Kita nyebutnya PT Kampung Kearifan Indonesia. Saya rasa dari nama sudah mencerminkan ya. Gitu sudah mewakilkan bahwa yang memang kita angkat, kita ini bukan jualan makanan. Kami menjual budaya pangan Indonesia yang syarat dengan kearifan lokal. Karena kalau arif udah pasti sehat, tapi kalau sehat belum tentu arif gitu. Nah, jadi dari situ sih sebenarnya berangkatnya Javara lahir. Oke, dan Javara ini sudah sangat lama ya Bu ya, dari tahun ya 2009. Legally kita berdiri 2008 akhir, tapi operation kita dimulai di 2009. Oke.
Oke, wow. Jadi ini sangat Jadi menarik sudah 14 tahun. Sudah 14 gitu. tahun ya. Dan ini yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hilma sendiri gitu. Ini sangat menarik sekali. Awalnya mungkin ibu yang diberdayakan dan akhirnya juga kembali memberdayakan ya. Jadi sebuah rantai yang it takes two sangat to baik. tango. Jadi Iya, memang betul. ini merupakan suatu kemitraan yang sifatnya sejajar. Ya. Kita saling belajar satu sama lain dan kita saling mendukung satu sama lain. Nah sekarang kalau misalnya bicara tentang produk nih, pasti kan banyak sekali produk yang sudah hadir di Javara gitu ya, bahkan dihadirkan oleh Javara gitu ya ke seluruh pelosok di Indonesia. Nah sebenarnya kalau dari produknya sendiri yang udah dipasok oleh Javara ke sistem rantai pasok industri itu seperti apa sih Bu dan berapa banyak gitu? Oke, kalau kita bicara mengenai ragam produk di Javara, ini kita pilah. Oke. Kita ada produk yang istilahnya sepanjang tahun, yang supply-nya memang konsisten dengan quantity yang relatif cukup besar. Nah ini sekitar 120. Oh. Tapi kalau kita bicara mengenai produk yang sifatnya seasonal, yang sifatnya unik, specialty, yang mungkin kita hadirkannya adalah ke fine dining restoran, atau bahkan ke jaringan Michelin star restoran internasional, atau ke hotel-hotel bintang 5 gitu kan, atau yang sifatnya specialty, total kita ada lebih dari 600. Wow, gitu. Besar sekali ya. Tapi nanti kadang memang itu sifatnya seasonal gitu kan, betul. sifatnya specialty, atau memang sangat sedikit limited edition lah, Limited gitu edition. kurang lebih gitu. Nah dan itu yang bahkan ditunggu-tunggu ya dari ditunggu-tunggu, Javara ya, betul untuk limited gitu. edition. Biasanya untuk market-market tertentu yang mereka menghendaki sesuatu yang seksi dan unik, nah itu mereka justru mencarinya yang seperti itu. Gitu. Oke, ini sangat menarik ya, bahwa ternyata tidak hanya produk yang memang selalu ada, tapi juga ada yang spesial dari Javara Culture gitu yang diberikan gitu ya kepada seluruh rekan-rekan bisnisnya gitu ya, Bu, bisa dibilang mitra seperti itu. Kalau kita bicara mengenai yang produk yang istilahnya relatif lebih stabil sepanjang tahun, kita ada 160 lebih produk yang bersertifikasi organik standar Eropa, Amerika, Jepang. Wow. Gitu. Jadi mungkin kita saat ini punya list terpanjang kali ya gitu untuk produk yang bersertifikasi organik internasional. Dan itu sangat luar biasa ya, berarti sudah tidak perlu diragukan lagi ya untuk seluruh produk-produk yang sudah dihadirkan oleh Javara ya. Insya Allah. Oke, nah kalau misalnya dari sisi daerah sendiri nih, tadi kan kita udah ngomongin soal produsennya. Sebenarnya kalau untuk daerah sendiri yang menjadi sasaran pemberdayaan produsen UMKM-nya, terus mungkin dipasarkannya kemana aja gitu ya, itu seperti apa? Sebenarnya gini, relatif kita tidak bicara mengenai daerah, kita itu melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah pada saat kita memiliki mitra-mitra yang mereka memerlukan kerjasama dengan kita untuk akses ke pasar, tentunya kita akan lihat gitu kan apakah itu memang memiliki potensi pasar yang relatif cukup besar. Nah jadi dan memang menarik gitu, ujung-ujungnya kita punya mitra dari Aceh sampai Papua gitu kan, tentunya dengan kategorisasi yang berbeda-beda, ada yang skalanya besar, ada yang skalanya tadi specialty atau niche tadi gitu. Nah jadi kita sebenarnya tidak spesifik mengatakan bahwa harus dari daerah mana gitu, seperti itu enggak gitu. Tetapi yang kita lihat adalah dari sudut pandang konsumen. Sudut pandang konsumen itu mereka perlu alternatif pangan sehat. Ya kan, istilahnya kalau Mbak buka dapur kita gitu ya, lemari dapur kita isinya apa? Nah itu yang coba kita hadirkan penggantinya, alternatifnya yang lebih sehat. Kalau gulanya yang rendah glikemik sehingga tidak menaikkan lonjakan gula darah, misalnya gitu. Kalau garam kita cari garam yang mineralnya tinggi, gitu kan. Kalau misalnya beras kita cari beras yang bukan hanya sifatnya organik, tetapi juga kaya serat, gitu kan, kaya nutrisi. Nah jadi sebenarnya kita mencari keanekaragaman nutrisi gitu yang bisa dihadirkan dari bahan makanan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah karena kita ingin merayakan gitu kan keanekaragaman dan kekayaan pangan warisan Indonesia, tentunya kita ingin meng-highlight, ingin mengangkat bahan pangan dari ekosistem landscape yang berbeda-beda. Jadi kita punya produk yang asalnya dari hutan, kita punya produk yang asalnya dari kawasan mangrove, ada yang dari kawasan lahan gambut, ada yang dari lahan kering, kemudian dari yang istilahnya yang dataran tinggi, dataran menengah, dataran rendah sampai yang pesisir. Jadi istilahnya gini, semua landscape. Jadi kalau dilihat di kita punya flagship store ini Javara Culture Kemang gitu ya, bukan hanya dari Aceh sampai Papua, tetapi juga landscape ekosistem yang berbeda-beda, karena sebenarnya keanekaragaman itu juga tercermin dari keanekaragaman ekosistem gitu. Jadi memang ini sangatlah
luas sekali cakupannya seperti Betul, itu. jadi mulai dari keragaman nutrisi, keragaman origin, keragaman ekosistem, dan keragaman budaya. Karena setiap produk ada cerita. Ada ceritanya, ada sejarahnya sendiri. Betul. Ya Bu ya. Jadi memang ini sangatlah luas sekali cakupannya seperti itu. Nah ini sangat menarik ya tentunya dengan bisnis yang sebegini besar, perusahaannya juga sudah besar sekali. Berharap besar. Berharap tambah besar gitu kan. Semakin besar ya Bu ya, semakin expanding gitu, semakin besar. Nah boleh dong di-share, ini pastinya sangat menarik nih tipsnya untuk para pebisnis di luar sana yang mungkin baru aja memulai bisnisnya gitu. Tadi sudah tahu sedikit tentang background-nya, sedikit perjalanan dan segala macam. Ini biasanya kalau untuk bisnis urusan mengelola keuangan ini nggak kalah penting karena kan bagian yang salah satu yang paling esensial adalah mengelola keuangan dong ya kalau bisnis dong ya supaya rantai bisnisnya terus berjalan. Nah kalau dari Ibu sendiri tipsnya tuh untuk mengelola jadi keuangan mungkin bagaimana? gini, saya mulai dulu dari apa fasilitas perbankan. Memang fasilitas perbankan sangat diperlukan. Betul. Ya, apalagi kan kami juga melakukan ekspor ke lebih dari 30 negara gitu ya di 5 benua. Tentunya transaksi keuangan nggak mungkin cash and carry dong ya gitu. Udah pasti kita akan memanfaatkan fasilitas perbankan. Nah tentunya dengan kondisi hari ini kita tentunya akan memanfaatkan tentunya fasilitas perbankannya lebih seperti kayak rekening giro. Tetapi di situ kan satu yang buat kita ya ini kita sangat terbantu sekali adalah kita ada transaksi US dollar gitu kan, transaksi ekspor. Nah kebetulan memang kalau di BRI ini rate-nya paling bagus gitu ya gitu. Namanya kita juga selalu cari pelaku bisnis pasti gitu dong kan ya. the more ya semakin banyak yang bisa kita peroleh termasuk dari sisi nilai tukar itu juga sangat membantu ya gitu. Nah yang kedua adalah kemudahan terutama pada saat kemudian karyawannya semakin banyak gitu kan, urusan payroll itu kan juga harus di manage dan itu kalau kita lakukan melalui perbankan itu juga sangat membantu gitu. Nah kemudian tentunya ada hal-hal lain seperti contohnya gini, kebetulan kita juga menjual kepada reseller ya gitu. Reseller kita banyak ratusan gitu. Nah kadang-kadang kan kita juga perlu tracking ini udah bayar atau belum, uangnya udah masuk belum. Nah bayangkan kalau misalnya ratusan kayak gitu kan nyisirnya sakit mata juga gitu ya. Gitu. Nah, jadi di situ kita menggunakan virtual account. Jadi setiap reseller itu punya virtual account. Jadi kalau kita mau nyari data, mau narik itu akan lebih cepat gitu. Nah, tentunya karena kita sekarang dengan perusahaan sebagai yang sudah berkembang gitu ya, tentunya kita menggunakannya lebih kepada rekening giro dan lain-lain lah gitu. Tetapi buat teman-teman yang baru mulai misalnya mungkin bisa menggunakan Britama Bisnis gitu karena basically sebenarnya servisnya sama saja gitu kan, bahkan mungkin lebih diuntungkan karena saldo yang mengendapnya lebih rendah gitu ya seperti itu. Tapi overall dari sisi jenis-jenis ragam function gitu, fungsi-fungsi itu relatif sama saja. Mestinya Mbak lebih tahu lah ya itu ya gitu. Tentunya saya sangat setuju sekali karena betul sekali ya untuk terutama untuk para pemula bisnis ya. Dimana yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu itu sangatlah betul-betul bisa menunjang ya transaksi bisnisnya kita gitu ya, jauh lebih dipermudah, lebih simple gitu. Karena terutama nih Bu ya, untuk kelebihan dari tabungan Britama Bisnis itu adalah untuk kemudahan pengelolaan payroll seperti yang tadi juga sudah Ibu rasakan, itu sangatlah dipermudah sekali. Terus juga udah gitu untuk tagihan seperti transfernya juga transfer massal gitu ya. Terus billing management itu juga sangat penting sekali, terutama kalau udah perusahaan yang sangat berkembang seperti itu ya. Terus juga kemudahan untuk penggunaan soft token, nah juga tanpa biaya bulanan, ini sangat penting karena seperti biasa ya namanya kita pelaku bisnis, semakin kita mendapatkan banyak keuntungan pasti juga semakin banyak menguntungkan kita ya Bu ya. Dan menghemat waktu mungkin waktu, betul. Dan juga untuk limit transaksinya ini juga lebih besar dan tanpa biaya administrasi, ini juga penting. Dan yang terakhir adalah untuk pembukaan rekeningnya ini juga bisa via Brimo, yang mana ini sangatlah mudah dan juga bisa dilakukan kapan aja di mana aja gitu. Jadi memang ternyata fiturnya banyak sekali Bu gitu yang sudah dirasakan juga, dilakukan juga selama ini gitu ya, dan juga bisa menjadi insight tambahan untuk para pemula pelaku bisnis gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih yang paling sangat berkesan setelah menggunakan tabungan BRI gitu ya, ini apa aja sih sebenarnya yang mungkin dari fitur yang sangat memudahkan itu yang paling berkesan menurut Ibu yang mana aja? Yang pasti internet banking itu pasti akan terpakai sekali ya gitu, karena kan memang sekarang ini semuanya serba digital gitu. Nah, jadi saya rasa mungkin yang akan cerita sebenarnya harusnya orang keuangan gitu kan, karena yang ngurusin
ngurusin itu gitu. Iya, Tetapi betul. memang kalau dari pengamatan saya itu tadi gitu. Jadi simplifikasi Memudahkan dari ya. sisi payroll, dari sisi tracking, kemudian dari sisi pembayaran-pembayaran itu tentunya akan sangat mudah menggunakan internet banking. Betul, internet banking adalah yang paling berkesan untuk Ibu Hilman ya, yang dilakukan selama Helianti ini. tepatnya. Oh iya, Ibu Helianti, mohon maaf ya. Oke, nah Bu, jadi kalau untuk dari layanan-layanan tabungan sendiri yang udah Ibu paling rasakan itu adalah transaksi dari internet banking gitu ya. Tapi kalau boleh mungkin bisa Ibu rekomendasikan ke semua pemula bisnis gitu ya atau UMKM yang baru aja memulai bisnisnya itu apa aja nih Bu yang ingin Ibu rekomendasikan kepada mereka? Ya gini, pertama udah pasti internet banking akan selalu diperlukan ya. Jadi katakanlah mereka membuka rekening Britama Bisnis gitu ya. Gitu kan, karena waktu yang habis untuk bayar-bayar untuk ini segala macam tuh nggak mungkin banget kalau kita melakukan dari counter bank gitu. Betul. Kan gitu. Jadi istilahnya kita bisa melakukan di mana saja gitu. Nah yang kedua tentunya tergantung skala bisnis. Pada saat kemudian semakin lama itu karyawan semakin banyak, tentunya itu payroll perlu diatur, ya kan gitu, dan itu bisa disetting melalui sistem perbankan. Kemudian pembayaran simple-simple lah, mulai dari listrik lah, gitu, hal-hal yang seperti telepon, gitu, kecil-kecil tapi sebenarnya itu juga karena kan kita tentunya kan kalau orang bisnis kan maunya waktunya dipakai untuk sesuatu yang sifatnya esensial, which is jualan, gitu ya? Kan, development, jualan, gitu, itu yang artinya yang memang istilahnya ujung tombak gitu di dalam bisnis. Nah, pengelolaan keuangan ini kan sifatnya supporting tetapi penting gitu kan istilahnya gitu. Nah, jadi semakin itu bisa disimplified melalui digital, itu akan menjadi semakin memudahkan gitu. Termasuk tadi yang penggunaan virtual account itu. Gitu karena kita selalu akan harus tracking kan. Tracking orang-orang yang bayar kita gitu kan istilahnya we need to know gitu kan seperti itu. Dan semakin berkembang juga sebuah bisnis ya semakin juga banyak diperlukan ya untuk virtual account-nya itu karena kan juga sekarang udah era digital semua. Kayaknya banyak juga yang udah lebih ke tim cashless ya Bu ya kalau zaman sekarang ini ya. Jadi tentunya dengan segala sesuatu yang berbau aplikasi itu memang sangat-sangat memudahkan sekali gitu ya dalam bertransaksi. Oke, berarti kesimpulannya adalah untuk teman-teman semua pemula bisnis jangan pernah takut untuk memulai bisnisnya, harus berani buka bisnis karena zaman sekarang juga udah era digital juga sangat dimudahkan juga, tentunya sudah hadir juga tabungan BRI Britama Bisnis yang mana itu bisa memudahkan kita juga dalam bertransaksi dan memulai bisnis kita gitu ya. Jadi ayo berani buka bisnis. Nah tentunya menarik sekali obrolan kita hari ini karena banyak sekali juga yang bisa kita petik gitu ya dari obrolan saya dengan Bu Helianti hari ini karena pastinya membuat kita jadi paham juga nih ternyata dari konsep awal membuka bisnis itu dimulai dari banyak sekali latar belakang cerita ya Bu ya yang bisa dikembangkan dan menjadikan sebuah bisnis. Oke, sebelum aku menutup untuk rangkaian hari ini ada informasi yang sangat menarik sekali untuk seluruh nasabah ataupun calon nasabah BRI yaitu Brimo Festival. Nah ini akan hadir tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023 dan cara ikutannya itu gampang sekali. Tinggal cukup download aja aplikasi Brimo, lalu buka aja tabungan Britama dan juga tabungan BRI Simpedes. Lalu perbanyaklah yang namanya transaksi seperti untuk top up dana, transfer, belanja pakai kris dan juga bayar tagihan. Karena dengan memperbanyak transaksi ini kalian tentunya akan mendapatkan BRI Point yang nantinya itu bisa ditukar atau diredeem dengan voucher belanja. Yuk makanya langsung aja buka tabungan Britama Bisnis dan juga buka IBIS yaitu Internet Banking Bisnis BRI sebagai solusi kebutuhan bisnis kamu karena otomatis kamu akan langsung diikut sertakan dalam program Brimo Festival. Jadi ayo kapan lagi berbisnis di mana kamu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan seperti transaksi kapan aja di mana aja, kemudahan untuk buka tabungan dan berkesempatan untuk bisa mendapatkan banyak hadiah seperti cashback, voucher belanja
aja hadiah langsung setiap transaksi dan juga undian 15 unit mobil listrik ya. Sangat luar biasa sekali bukan? Nah selain itu kita juga akan bagi-bagi hadiah sebesar 5 juta rupiah dan ini caranya gampang banget. Tinggal ditonton aja episode kali ini sampai dengan selesai. Lalu jangan lupa juga untuk follow dan lihat update-nya terus, dipantengin terus di akun Instagram kita @kompascom. Baik, terima kasih kalau gitu untuk seluruh sahabat kompas.com semuanya untuk waktunya hari ini dan yang pasti jangan lupa untuk mampir-mampir dan juga konsumsi seluruh produk dari Javara, yaitu mampir ke sini ke Javara Culture di Kemang, Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jalan Kemang Utara. Dan yang pasti juga jangan lupa untuk mengkonsumsi pangan lokal yang sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Heli untuk waktunya hari ini, untuk sharing-sharingnya juga. Dan kalau gitu sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye!